بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Di antara nama-nama Allah ada yang namanya Al-Fattahu. Al-Fattah dari kata-kata fataha, yaftahu, fathan, wa fatihan, wa fattahan. Itu maknanya adalah membuka. Dari kata-kata membuka. Adapun kata-kata Al-Fattah ini dimaksudkan dengan yang dalam nama Allah Subhanahu wa taala kelak akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Nama Allah Al-Fattah termuat dalam Al-Qur'anul Karim dalam beberapa ayat. Di sini disebutkan 2 ayat. Disebutkan padanya nama Allah Al-Fattah. Itu yang pertama, ayat yang terdapat dalam surat Saba ayat 26. Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna." Katakanlah sesungguhnya Tuhan kami akan mengumpulkan antara kita. Tsumma yaftahu alaina, tsumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian dia akan memberikan keputusan hukum untuk kami dengan hak. Wahwal fattahul alim. Dialah Tuhan pemilik nama Al-Fattah Al-Alim. Al-Alim maknanya yang Maha Tahu. Itu ayat yang pertama. Allah sebutkan padanya namanya Al-Fattah. Adapun yang kedua yang terdapat dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-89. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ilmu Tuhan kami begitu luasnya meliputi segala sesuatu. 'Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal, berserah diri. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, putuskanlah hukum antara kami dan antara kaum kami dengan hak. Wa anta khairul fatihin. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik memutus perkara. Makna hadzal ismi, adapun nama Al-Fattah ini apa maknanya? Makna nama Allah Al-Fattah ay alladhi yahkumu baina ibadihi bima yasha. Dialah Tuhan yang memutuskan perkara antara hambanya sebagaimana yang Dia kehendaki. Wa yaqdi fihim bima yurid, dan Dia yang akan memutuskan segala macam perkara antara mereka dengan apa yang Dia maui. Wa yamunnu ala man yasha'u minhum bima yasha', dan Dia pula lah yang memberikan kepada siapa yang Dia kehendakinya di antara hamba-hambanya dengan apa yang Dia kehendaki. La radda li hukmihi, tidak ada yang dapat menolak keputusannya. Wala mu'aqqiba li qada'ihi, tak ada yang dapat menyusul apa-apa yang telah Dia putuskan, meralat apa-apa yang telah Dia putuskan. Wa amrihi, ya, terhadap segala macam ketentuannya dan perintahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah. Apapun yang Allah bukakan bagi manusia dari pintu rahmatnya, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang dapat menahan rahmat tersebut. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, fala mursila lahu min ba'di, tak ada yang dapat memberikan apapun jua selain daripada Allah Jalla wa Ala. Wa huwal azizul hakim, dan Dialah Allah Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan lagi Maha Bijaksana. Jadi makna Al-Fattah adalah yang membuat keputusan antara hamba-hambanya dengan apa yang Dia kehendaki. Ya, Dia menangkan sebagian, Dia kalahkan sebagian, Dia muliakan sebagian, Dia hinakan sebagian. Al-Fattah. Dia berikan sebagian kekayaan, Dia berikan sebagian kemiskinan, Dia berikan sebagian orang kesehatan, dan Dia uji sebagian orang dengan penyakit. Tak ada yang menolak segala macam keputusannya. Inilah makna Al-Fattah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya, ya, yang berjudul Nuniyah,
Nuniyah ini adalah merupakan ya bait-bait syair yang berujung dengan nun, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, yang dalamnya begitu indah. Syair-syair berisikan akidah, berisikan manhaj yang benar, cara beragama yang benar. Namanya nuniyah karena ujungnya huruf nun. Fi bayani hadzal ismi wa idahi madlulihi wa ma'na, ketika menjelaskan makna Al-Fattah ya, dan apa yang ditunjukkan oleh nama Al-Fattah, apa maknanya. Beliau berkata, wa kadzalika al-Fattahu min asma'ih, demikian jugalah Al-Fattah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wal fathu fi awsafihi amrani, nama Allah Al-Fattah ya, padanya memiliki dua perkara. Fathun bihukmin wa huwa syar'u ilahina. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala ya, fathun bihukmin, membuka ya segala macam keputusannya, wa huwa syar'u ilahina, dan itulah syariat Tuhan kita, berupa segala macam keputusan Allah yang kembali kepada perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Dia putuskan ini wajib, dia putuskan ini haram ya, dia putuskan salat 5 waktu wajib, dia putuskan berzina haram, dia putuskan riba haram ya, dia putuskan mencuri itu haram, dia putuskan puasa wajib ya. Namanya adalah hukmun, fathun bihukmin wa huwa syar'u ilahina. Allah Subhanahu wa taala dari namanya Al-Fattah menentukan keputusan-keputusan berupa perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, semuanya masuk ke dalam syariat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan syariat? Syariatnya adalah perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Maka dia yang maha kuasa menentukan apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan ya. Wal fathu bil aqdari fathun thanin. Adapun yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala macam ketentuan-ketentuan takdirnya. Tak ada yang dapat menolak ketentuan takdirnya ya. Dan inilah yang kedua maknanya. Jika dia katakan turun di sini bencana, tak ada yang dapat menolak ketentuan takdirnya. Allah katakan di tempat ini akan turun tsunami, tak ada yang menolak keputusannya. Di tempat ini akan terjadi banjir, di tempat ini akan terjadi likuifaksi ya. Kalau mau disingkat, Al-Fattah, nama Allah Al-Fattah itu kembali kepada dua makna ya. Fathun fil hukmi syar'i, fathun fil aqdari ilahi. Yang pertama adalah yang kembali kepada keputusannya dalam segala macam perintah-perintahnya berupa syariat, perintah mengerjakan, perintah meninggalkan. Yang kedua adalah kembali kepada ketentuan-ketentuan takdirnya yang baik dan yang buruk ya, efek daripada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh manusia masuk ke dalam ya nama Allah Al-Fattah ya. War-Rabbu fattahun bidaini kilaihima, maka Ar-Rabb Tuhan kita memiliki nama Al-Fattah dengan dua makna ini, pemutus perkara dalam perkara-perkara syar'i maupun dalam perkara-perkara qadari. Adlan wa ihsanan minar rahmani, jika itu berupa perkara-perkara yang menurut manusia jelek, penyakit, bala bencana, petaka, sebagian orang menjadi kafir, sebagian orang masuk neraka, semuanya dengan keadilan Allah putuskan, bukan dengan kezaliman. Semua dengan keadilan. Segala macam keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala tegak dengan keadilan. Baik dalam perkara-perkara al-qadari seperti bencana alam, musibah, petaka yang datang melanda. Ya. Kadang-kadang orang tak berdosa semua kena, anak-anak, orang tua, sebagai bentuk keadilan Allah Jalla wa'ala. Adlan, ya, sebagian menjadi kafir, menjadi fasik, semuanya adalah keputusan Allah yang sifatnya adil. Adlan, keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadilan dalam segala macam perintah-perintahnya, tegak dengan keadilan. Dia perintahkan kita salat 5 waktu sehari semalam. Ini keadilan daripada Allah SWT. Dan ihsan, kebaikan daripadanya. Ya.
Andai kata dia tentukan sehari semalam lebih daripada 5 kali, keluar daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada rahmatnya. Ya. Dan Allah hanya wajibkan sehari semalam 5 kali. Allah wajibkan puasa dalam setahun 1 kali saja. 1 bulan berpuasa ketika Ramadan. Allah wajibkan daripada harta zakat yang dikeluarkan hanya 2,5%. Semuanya tegak dengan keadilan. Allah wajibkan bagi laki-laki mengemban ya kewajiban mencari nafkah dengan keadilan. Allah tak wajibkan perempuan mencari nafkah, semua dengan keadilan dan dengan ihsan. Adlan wa ihsanan minar rahman. Semua putusannya, baik putusan syar'i maupun qadari, tegak di atas keadilan dan rahmatnya. Dimasukkannya orang ke dalam surga dengan rahmatnya. Ya, sebagian orang Allah jadikan menjadi orang-orang mukmin yang taat dengan rahmatnya. Ya, dan segala macam makhluk berkasih sayang dengan rahmatnya. Maka nama Al-Fattah kembali kepada 2 hal ini. Allah yang menentukan segala macam keputusan-keputusan asy-syar'i yang tegak dengan keadilan dan ihsan. Allah juga yang memutuskan segala macam keputusan al-qadari yang tegak dengan keadilan dan dengan ihsan. Ini maknanya dari nama Allah apa tadi? Al-Fattah. Ya, Allah bukakan kepada kita yaitu rahmat berupa iman. Allah bukakan kepada kita rahmat untuk mengikuti sunnah. Ini dengan nama Allah Al-Fattah, Al-Alim, dia yang maha mengetahui. Ini orang-orang yang berhak diberikan rahmat dengan iman, dengan Islam, dengan sunnah. Dan dia juga maha mengetahui ini orang tak layak diberikan iman, tak layak baginya kecuali neraka, kecuali kesesatan. Dan dia kunci mati ilmu tentang takdir. Hanya dia semata yang tahu. Dia berikan kepada manusia kebebasan. Ya, semuanya kembali kepada nama Allah Al-Fattah.